Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat pagi di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh bangun tidur pada pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan Tuhan untuk memperbaiki diri kami, menjalani pertobatan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan di sepanjang hari ini Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun Tuhan. Apa yang terjadi di sepanjang hari ini biarlah boleh sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan lagu satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kita tahu di dalam hidup ini kita pasti punya persoalan dan pergumulan. Namun biarlah kami boleh menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lebih sungguh lagi kita katakan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti
nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti, Kau yang selalu sanggup Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Tangan-Mu takkan pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami. Amin. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya sanggup mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Kau Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Kami berterima kasih, Kau sungguh baik. Allah yang besar, Allah yang mulia. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh teramat mulia. Pertolongan-Mu, besar kasih setia-Mu. Kami menyembah, kami sembah bagi-Mu. Allah yang mulia. Terpuji nama-Mu, Kami menyembah. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup kita pasti punya persoalan. Namun ketahuilah ada Tuhan yang selalu menolong kita. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dia pasti akan mengangkat kita tiba pada waktunya. Mari siapkan hati. Kita mau berkomitmen lebih sungguh lagi. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Saya berikan waktu secara khusus kepada Bapak Ibu untuk lebih sungguh lagi sampaikan pada Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jika dulu kita pernah ditolong oleh Tuhan, dan hari ini kita ditolong oleh Tuhan, hari depan pun kita pasti ditolong oleh Tuhan. Karena Yesus adalah penolong yang setia dalam hidup kita. Mari katakan,
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan dari awal Bapak Ibu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena Kau tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, kami percaya Tuhan, percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih sungguh lagi katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan lembut katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Masih dengan lembut katakan, Tuhan lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pagi yang indah ini, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tidak henti-hentinya kami menikmati setiap hari bersama Tuhan. Biarlah melalui doa pagi, kami diantar untuk memasuki hari kami dengan motivasi yang benar, dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Dulu kita sering mendengar ada istilah Jehovah Jireh. Ya. Hari ini kita membacanya Adonai Jireh. Artinya Tuhan itu menyediakan. Coba kita baca Filipi pasal 4 ayat 19. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Saudara masih ingat ya ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak maksudnya. Akhirnya Tuhan yang menyediakan. Menyediakan korban yaitu domba, bukan Ishak. Itu Tuhan sedang mencobai Abraham, menguji Abraham. Apakah Abraham taat kepada Tuhan atau tidak? Ujian yang paling berat itu. Ya. Seringkali kita merasa cemas, ya. Apakah benar Tuhan menyediakan apa yang ku perlu dalam hidupku ini? Cemas tentang masa depan. Apa nanti aku bisa hidup cukup, bisa makan? Bagaimana dengan perusahaan di mana aku bekerja yang kelihatannya semakin terpuruk? Atau bagaimana meskipun perusahaan sudah besar? Bagaimana kalau aku pensiun? Ya. Bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Namun firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini bahwa Ia adalah Tuhan yang menyediakan. Adonai Jireh, ya, Allah yang menyediakan. Sehingga kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu memprioritaskan hal itu, saudara. Apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Semua yang fana. Ya. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Jadi nggak perlu didikte, Tuhan tahu. Ya. Itu. Jadi Tuhan yang menyediakan. Lah kalau kita mau teliti dan jujur ya saudara ya. Hidup kita ini Tuhan yang menyediakan. Semua barang fana yang kita pakai ini kan tidak terlalu penting. Hidup ini lebih penting jauh. Tuhan menyediakan kita bisa nafas. Tuhan menyediakan kita semua punya tangan, punya mata, punya mulut. Bisa belajar, mempunyai kemampuan analitis, mempunyai kemampuan untuk mengerti, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kan harusnya kita bersyukur ya saudara ya. Karena Tuhanlah yang menyediakan semua itu. Termasuk apa yang kita butuhkan ke masa depan agar kita selamat. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan menyediakan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Jadi kita tidak bisa milih bahwa aku mau disediakan kekayaan Tuhan. Tuhan sediakan keselamatan, itu sudah pasti. Prioritas Tuhan adalah keselamatan jiwa kita semua. Begitu saudara. Jadi jangan berharap Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginkan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan pasti akan menyediakan
semua yang akan menyelamatkan kita. Makanya barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang orang yang percaya dalam namanya. Kan begitu kan? Jadi sebenarnya tergantung kita semua. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya. Ia Allah yang menyediakan. Bahkan Ia menyediakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib supaya kita, siapa saja yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Dan Tuhan menyediakan, kadang-kadang caranya juga kita tidak tahu, kadang-kadang sangat mengejutkan. Yang tidak kita pikirkan itu terjadi juga. Ya. Jadi jangan batasi pengertian kita sendiri. Tuhan itu tak terbatas, saudara. Ia bisa menyediakan dengan caranya sendiri. Yang kelihatannya sudah tidak mungkin, tapi Tuhan sediakan. Ya. Itu bisa berupa hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Makanya kita harus memiliki hikmat dan kepekaan akan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan untuk keselamatan kita. Bukan untuk kenyamanan kita. Fokus daripada Tuhan itu bukan memberi kenyamanan kepada manusia di bumi. Bukan. Tetapi untuk menyelamatkan semua manusia di bumi. Nah, fokusnya tentu beda. Banyak orang maunya enak juga di bumi. Ya, terkadang enak atau tidak itu relatif juga. Makanya, jika kita benar-benar serius, iman kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan. Bukan menyediakan barang fana saja, yang terutama adalah kesempatan untuk hidup kekal. Jadi, dengan demikian maka saudara kita semua, mari kita fokus pada yang kekal. Tuhan menyediakan. Ya. Jadi dengan demikian nggak perlu kita takut sesuatu, nanti kurang ini, kurang itu, saudara. Jangan. Tuhan kita tahu persis apa yang kita butuhkan. Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang akan memberi roti kalau kita minta roti. Ya, tidak mungkin dikasih kalajengking. Tapi kalau kita minta kalajengking, pasti tidak dikasih. Minta sesuatu yang membahayakan kita, pasti gak dikasih dengan Bapa kita, ya kan? Itulah sebabnya saudara berdoa supaya kaya raya belum tentu dikasih. Sebab jangan-jangan kalau saudara diberi kekayaan, saudara malah menyimpang. Sebab ada banyak orang di dunia ini menyimpang gara-gara kekayaan. Dulu waktu belum kaya masih sederhana, polos, jujur, baik sama semua orang. Makin kaya dia makin pelit, makin tidak cari Tuhan, makin curang, ya, makin tidak punya kasih sama sesamanya, makin tidak mau menolong orang. Ini terbalik loh. Berkat dicurahkan, malah menjauh dari Tuhan. Lebih baik berkat jasmani itu tidak usah dicurahkan, supaya orang itu tetap selamat. Nah, ini ironi nih. Banyak orang sebenarnya tidak tahan terhadap kekayaan. Begitu diberi kekayaan lebih, langsung menyimpang. Karakternya buruk. Lebih baik yang begitu itu tidak usah kaya. Ya. Tapi orang kalau sudah matang, diberi kekayaan oleh Tuhan, tidak masalah. Justru kekayaannya itu akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi efektif di tangan Dia. Harusnya kita semua begitu, saudara. Jangan diberi talenta, diberi kelebihan oleh Tuhan, tapi tidak digunakan untuk Tuhan. Itu mendukakan hati Tuhan. Kita itu diberkati supaya menjadi berkat. Demikian ya. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, apapun yang terjadi, persembahkan untuk Tuhan. Sehingga ketika berkat itu dilimpahkan kepada kita berlimpah-limpah, maka berkat itu pun mengalir ke banyak pihak secara berlimpah-limpah juga. Orang akan melihat ada sinar terang yang keluar dari diri kita. Begitu ya, saudara ya.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, biarlah melalui segala peristiwa dalam hidup kami ini, kami boleh belajar, mengambil hikmat, melalui berkat-berkat yang Kau curahkan juga Tuhan. Ajari kami untuk tidak menjadi serakah, pelit, dan menyimpang. Kami tahu betapa bahayanya mamon itu. Terima kasih kalau kami setiap pagi diberi asupan yang sehat kepada jiwa kami, yaitu firman kebenaran. Sehingga kami dari hari ke hari semakin peka kehendak Tuhan. Terima kasih Engkau berkati program Doa Pagi ini. Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus dalam doa pagi ini. Tuhan berkati juga hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran sampai kesudahannya nanti. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.